Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Indah di Responsi Resep kelas 11 Seri 4 ya, resep 2, 3, dan 4. Yang satunya kemana Bu? Yang satunya nanti Ibu jelaskan sendiri. Karena resep satunya adalah membuat OBH, obat batuk hitam, yang ada TM larutannya. Oke, kita mulai saja pembelajaran kita hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan langsung kita lihat resep satunya, resep 2-nya. Ada amoksisilin 200 mg, luminal 10 mg, CTM 2 mg, mau dibuat pulveres DTD numero 10. Signanya 3 kali sehari, 1 bungkus. Untuk Reni 6 tahun. Jadi di sini kita mau bikin pulveres ya. Mau bikin pulveres, kita lihat zat aktifnya ada 3. Oke. Kalau resepnya tidak lengkap, maka usul Ibu resep tidak lengkap, usul. Ya. Jadi di jurnal itu kan ada tulisan resep, kelengkapan resep, lengkap atau tidak. Kalau lengkap kamu coret tidaknya, kalau tidak kamu coret lengkapnya. Dan lalu usul apa yang kurang lengkap. Nah, di sini kita mau mengambil amoksisilin dan CTM dalam bentuk tablet. Maka kita usulkan amoksisilin dan CTM yang digunakan adalah sediaan tablet. Ya. Kita mau pakai tablet. Oke. Nah, kalau kita mau pakai tablet, maka konsekuensinya adalah di komposisi kita harus mencari komposisi dari tablet amoksisilin dan tablet CTM. Kalau misalnya nanti luminal kita juga mau pakai tablet, maka kita juga cari komposisi dari luminal. Cuman saat ini kita luminalnya tidak pakai tablet karena perhitungannya tidak genap nanti ya, jadi ganjil, jadi koma. Nah, untuk amoksisilin dan CTM pas perhitungan untuk mengambil tabletnya tidak ada koma, jadi pas. Mari kita lihat di sini komposisinya. Pertama kali kita lihat adalah amoksisilin. Amoksisilin itu mengandung amoksisilin 500 mg per tablet. Ya, 500 mg per tablet. Sedangkan tablet CTM, klorpeniramin maleas, mengandung klorpeniramin maleas 4 mg per tablet. Ya, ini sering banget nanti kita pakai atau sering banget juga dibeli ya oleh orang atau ada di resep dokter. Maka nanti otomatis biasanya kita keinget sendiri. Oh, amoksisilin 500 mg per tablet. CTM 4 mg per tablet. Gitu ya. Nah, kita lihat perhitungannya di sini. Perhitungannya amoksisilin 200 mg, DTD numero 10 berarti dikali 10. Ya. Dikali 10 berarti jadinya 2000 mg ya. 2000 mg. Ini nggak kebaca ya. 2000 mg nih amoksisilin. 200 mg dikali 10 2000 mg. Sedangkan satu tabletnya 500 mg. Berarti berapa tablet kah yang harus kita ambil? Kita butuhnya amoksisilin 2000 mg. Satu tabletnya 500 mg. Ya sudah, berarti tinggal kita bagi aja kan. 2000 mg dibagi satu tabletnya isinya 500 mg. Dikali satu tablet. Tuh, itu ya. Oke, miligramnya habis. 2000 dibagi 500 4. Jadi kita ambil amoksilinnya 4 tablet. Oke, seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya bingung, di-review lagi aja videonya. Ya. 2000 mg. Kita lanjutkan phenobarbital 10 mg dikali 10 100 mg. Oke. Kenapa nggak dijadiin tablet, Bu? Karena ini hasilnya nanti ganjil. Gitu ya, Ibu belum mengajarkan pengenceran tablet. Karena satu tablet phenobarbital itu 30 mg. Sedangkan kita butuhnya 100 mg. Maka kita ambil aja serbuk dulu
ya, serbuk dulu. Yang ketiga, klorpeniramin maleas. Klorpeniramin maleas itu adalah nama atau nama zat aktif atau isi dari CTM tablet. Di resep dibutuhkan 2 mg dikali 10, maka 20 mg. Nah, ini kita lihat CTM tablet itu isinya 4 mg per tablet. Maka 20 mg ini berapa tablet? Gitu kan? Maka 20 mg, satu tablet CTM itu 4 mg, dibagi 4 mg dikali satu tablet ya. Hasilnya adalah 5 tablet. Oke, sampai sini sudah mengerti? Oke, kalau sudah kita lanjutkan. Perhitungan TM-nya. Di sini ada 2 yang harus kita hitung, yaitu perhitungan TM fenobarbital ini ya, dan perhitungan TM CTM. Usia pasien 6 tahun. Oke, jadi kita lihat dulu DFI TM fenobarbital dewasa berapa. Ini 300 dan 600 mg. Terus seperti biasa, kalau usia pasiennya bukan dewasa, maka cari DM untuk usia pasien 6 tahun. Pakai rumus Young ini berarti ya, N per N tambah 12. N adalah usia pasien. 6 per 6 tambah 12 dikali 300 mg, 100 mg. Satu harinya 200 mg. Nah, terus dosis pakainya, ingat dosis pakai lihatnya di mana? Ya, dosis pakai lihatnya di resep. Di sini kita lihat luminal. Luminal itu satu kali pakainya adalah 10 mg. Ya. Luminal itu satu kali pakainya 10 mg. Satu harinya berarti sesuai dengan Signa dikali 3. 30 mg. Tinggal bandingkan dengan yang DM 6 tahun. Tuh. Ya, jadi begitu juga dengan CTM, Ibu rasa tidak ada masalah. Nah, di sini kalau misalnya mau mereview yang tadi, jadi kita butuh amoxnya. Kita butuh amoxnya 200 mg. DTD nomor 10 dikali 10. Jadi di sini 2000 jadinya. Satu tabletnya 500 mg. Oke ya. Jadi ketemunya 4 tablet. Yang 500 mg. Jadi kita nulis yang kita ambil itu amoxilnya 500 mg, tahunya dari mana? Ini ada tanda @ kita pakai tanda @ ya, atau keong. Nah, CTM juga gitu. CTM 2 mg dikali 10, 20 mg. Satu tablet CTM kan 4 mg. Hasilnya 5 tablet. Silakan kalau mau pakai keong juga. Jadi artinya kita ambil 4 mg. Kalau CTM sebenarnya tidak usah pakai keong, nggak apa-apa. Kenapa? Karena CTM itu dosis tabletnya cuma 1. Di pasaran CTM tablet itu cuma 1, isinya 4 mg. Jadi sudah pasti yang kita ambil yang itu.
ya. Kita lanjutkan untuk teknik pembuatan, tidak ada masalah. Di sini kita lihat ya. Ini jadi nanti di penimbangannya ditulisnya sudah tablet ya. Nah, karena dia antibiotik, tulis ED-nya, expired date-nya. Expired date-nya ada di mana? Ada di botol obatnya. Nah, sudah. Teknik pembuatannya sama seperti biasa, timbang bahan obat boleh ditambahkan di sini. Timbang bahan obat, ambil sediaan tablet. Gitu ya. Ambil sediaan tablet. Kenapa? Karena ada 2 zat aktif yang kita ambil tabletnya. Timbang bahan obat, ambil sediaan tablet. Ya. Baru masukkan amoksisilin dan lain sebagainya. Kalau ada yang berwarna, tabletnya jangan duluan. Gitu. Ya. Sudah, kita lanjutkan. Sama, bagi serbuk menjadi 2 bagian dan lain sebagainya. Oke. 3 kali sehari 1 bungkus. Walaupun di signa resep tidak ada habiskan, tapi karena ini antibiotik maka kita harus menambahkan habiskan. Gitu ya. Jadi nanti untuk penyerahannya bisa dibilang, tadi namanya siapa? Reni ya. Ibu, ini puyer untuk pasien yang bernama Reni. Diminumnya 3 kali sehari 1 bungkus, habiskan. Khasiatnya adalah sebagai antibiotik, penenang, dan anti alergi. Ya, kita lanjut resep yang kedua. Resep yang kedua ini bikin bedak. Jadi ibu rasa ini kalian udah canggih lah ya. Jadi ada asid salisil 2%, zinc stearat 50, kaolin 150, talkum at 1000. Lihat ini talkum at 1000 1 kilo loh. 1 kilo. Mungkin nggak kita bikin bedak 1 kilo? Mungkin kalau misalnya untuk berapa orang gitu ya. Nah, tapi di sini ingat ada da 20. Jadi dokternya bilang ada da 20. Da 20 itu artinya da apa? Masih ingat kemarin? Da artinya berikan. Maaf ya, ini ada iklan, anak ibu ngomong. Dimaafkan saja. Da 20 berikan. Jadi kata dokternya berikannya 20 bukan 1000. Jadi nanti perhitungannya semua dikali 20 per 100. Per 1000. Nih kita lihat di sini perhitungannya. Asid salisilnya dikali dulu 2% dikali 1000. Jadi bukan 2% dikali 20 per 1000 ya. Cari dulu asid salisilnya 2% dari 1000 berapa sih? 2% dari 1000 adalah ternyata 20. Baru dikali 20 per 1000. Ketemu 0,4. Ya. Zinc stearatnya 50 dikali 20 per 1000. 20-nya dari yang diminta dokter. Ya. 1000-nya dari sini. Dari resep. Maka dikali 20 per 1000. Oke ya. 100 zinc stearat 50 kali 20 per 1000. Kaolin 150 kali 20 per 1000. Dah. Talkum at 1000 dikali 20 per 1000 ya berarti at 20. Ini kalau ada at-atnya jangan dihilangin ya. Dari sini at 20, at 1000, at 20. Semua ingat bedak dilebihkan 10% sama dengan dikali 1,1 berarti at 22. Ini. Nah, sudah. Berarti talkumnya at 22, 22 dikurang zat yang di atasnya atau zat aktifnya. Ketemu 17,6. Oke, selesai. Penimbangannya silakan dilihat sendiri. Acidum salicylicum sekian, zinc stearicum ya. Kaulinum, talkum sudah. Talkumnya jangan tulis at 22 tapi 17,16. Berarti yang terakhir bedaknya kita timbang berapa? Ya, kita timbang 20 karena diminta 20. Perlu bikin kopi resep nggak? Kira-kira. Perlu bikin kopi resep nggak? Iya dong, perlu bikin kopi resep. Karena kan harusnya dikasih 1000, kita cuman bikin
20. Nanti kopi resepnya jadinya det 20. Ingat det itu artinya detur telah diberikan. Kopi resep sudah pernah buat ya, jadi tinggal kalian tambahkan saja nanti det. Isinya sama seperti resep, cuman da 20-nya diganti jadi det 20. Untuk teknik pembuatan tidak ada masalah, asis seperti biasa. Dia ditambahkan etanol dulu sekian tetes sebelum digerus sampai cair. Lalu tambahkan sebagian talkum, gerus sampai halus dan homogen. Baru tambahkan, ini zinc cisteara tidak ada perlakuan khusus, dia karena dibentuknya serbuk. Jadi ditambahkan zinc cisteara sampai halus dan homogen. Tambahkan kaolin, gerus sampai halus dan homogen. Baru sisa talkum. Nah, diayak dengan ayakan nomor 100. Kenapa? Karena nggak ada lemaknya. Ditimbang hasil ayakan sesuai permintaan dokter at 20. Baru kita, jangan lupa habis diayak kita masukkan lagi ke dalam lumpang supaya diaduk sampai homogen menggunakan sudip. Itu ya. Kalau sudah, kita lanjutkan ke resep berikutnya. Untuk penyerahan seperti biasa, wadahnya dus bedak. Karena tidak ada zat aktif yang keras, maka nggak usah pakai NI, etiketnya biru. Pronya kalau tidak ada bisa ditanyakan. Signanya SUE untuk pemakaian luar. Oke, kita lanjutkan seri 4 resep 4. Di sini kita mau bikin salep. Salepnya salep 36 sebanyak 15 gram. Ini ya. Salep 36 sebanyak 15 gram. Misefak ungentum. Signa usum externum. Kalau yang lain-lainnya tidak ada, silakan diusulkan. Ya, seperti ini. Nah, pasiennya nggak ada, paraf dokternya. Nah, salep 36 ini perlu kalian ketahui, komposisinya ini mengikuti dari salep 24 yang ada di Fornas. Jadi kalau di Fornas itu nggak ada salep 36. Adanya salep 24. Makanya di sini kita usul komposisi salep 36 diambil berdasarkan komposisi salep 24 yang terdapat pada Fornas. Gitu ya. Jadi komposisi salep 36 diambil berdasarkan komposisi salep 24 yang terdapat pada Fornas. Oke. Sampai sini dulu aja usulnya. Nah, pasien kelengkapan resep dulu, terus komposisinya yang mau kita ambilnya dari salep 24. Oke. Kalau sudah, kita lihat di sini. Komposisi salep 24 yang ada di Fornas ini, tiap 10 gram mengandung asam salisilat 200 mg, sulfur 400 mg, vaselin albumnya at 10 gram. Jadi kita bisa lihat ya dari mana kata-kata 24 itu dari sini. 2 dan 4. Jadi zat aktifnya itu ada 2. Asid salisil dan sulfur. Dah. Sini ya. Ini jadi ada 2 dan 4 dari sini. Nah, sedangkan salep yang diminta di resep kita adalah salep 36. Oke. Maka kita mengambil dari salep 24 ini, komposisinya kita ambil menjadi salep 36. Oke. Sama, tetap 10 gram. Nggak boleh berubah. Karena kan kita ngambilnya dari Fornas kan, dari salep 24. Salep 36 kita lihat perubahannya di sini. Kita lihat ya. Kalau salep 36 berarti komposisinya adalah asid salisilnya ada 3-nya. 300 mg. Sulfurnya 600 mg. Nah, dari sini kan angkanya 3 dan 6. Salep 24 kan 2 dan 4, 200 mg, 400 mg. Maka komposisi salep 36 tiap 10 gram mengandung asid salisil 300 mg, sulfur 600 mg, vaselinnya tetap sama, nggak boleh berubah. Tetap at 10 gram. Jadi dimaknai dulu di sini, ya. Komposisi salep 36 diambil dari komposisi salep 24 yang terdapat di Fornas. Kalau salep 24 asid salisilnya 200 mg, sulfurnya 400 mg,
Kalau salep 36 berarti asetalsilnya 300 mg, sulfurnya 600 mg. Di situ dulu. Kalau salepnya salep 35 gimana, Bu? Ya berarti asetalsilnya 300 mg, sulfurnya 500 mg. Gitu ya. Paham? Kalau 36 berarti asetalsilnya 300 mg, sulfurnya 600 mg. Oke. Kalau sudah paham, ingat salep itu harus pakai monografi zat aktifnya. Kenapa? Karena peraturan salep nomor berapa? Peraturan salep nomor 2 ya. Salep nomor 2, cara pembuatan salep itu kalau ada zat aktif yang larut dalam air, maka larutkan dulu dalam air baru dicampur dengan basis salep. Nah, kita lihat di sini zat aktifnya kan ada 2, asetalisil sama sulfur ya. Maka asetalisilnya ternyata larut dalam 550 bagian air. Ya berarti dia tidak larut. Berarti jangan dilarutkan dengan air. Sulfur precipitatum praktis tidak larut dalam air. Udah, berarti nggak usah dilarutkan dalam air. Oh iya, ini kan di mana namanya, di komposisi itu ada sulfur. Ingat nggak waktu kelas 10? Sulfur itu ada 3 jenis, ya kan? Sulfur ada 3 jenis. Ada precipitatum, ada sublimatum, ada depuratum. Kita usul sulfur apa yang mau kita pakai. Kita mau pakai sulfur precipitatum. Maka di atas ini kita sudah usul sulfur yang digunakan. Jadi setelah nulis komposisi, kan tadi Ibu bilang kamu usulnya sampai komposisi salep 36 diambil berdasarkan komposisi salep 24 pada Fornas. Sampai sini dulu usulnya. Karena apa? Karena kan di komposisinya kamu belum tahu ada sulfur. Baru kamu uraikan, oh ada sulfur. Baru kamu usul sulfur yang digunakan adalah sulfur precipitatum. Gitu ya. Jadi terus dulu komposisinya baru usul sulfur yang digunakan sulfur precipitatum. Lanjut untuk perhitungannya. Di komposisi itu, jadi komposisinya kita pakai yang mana, Bu? Jangan lagi pakai yang 24, tapi kita pakai yang salep 36 ini. Oke. Salep 36 di komposisinya At 10. Gitu ya. At 10. Nah, di permintaan resepnya 15 gram. Maka perhitungannya semua dikali yang diminta. Ini ya, 15 per yang ada di resep standar. Oke. Berarti asetalsilikumnya jangan lagi pakai 200, pakai ini ya, pakai konsentrasi, pakai yang ini. Oke. Asetalsilnya 300 mg, sulfurnya 600 mg, fase albumnya At 10 dikali 15 per 10, ketemulah asetalsilnya 450 mg ya. Terus sulfur precipitatumnya 900 mg. Terus vaselin albumnya At 15. Ingat kalau ada At, sini juga taruh At. Artinya 15 dikurang 0,45 dikurang 0,9. Ketemu 13,65. Oke. Ini tadi Ibu siapkan untuk coret-coretan ya. Jadi tadi kalau misalnya salep 36, berarti asid salisilnya 300 mg, sulfurnya 600 mg. Vaselin albumnya tetap sama, At 10 ya. Untuk teknik pembuatannya gimana? Untuk teknik pembuatannya kita lihat. Untuk teknik pembuatannya seperti biasa bikin salep aja. Ya kan? 1 sampai 4. Teknik pembuatannya 1 sampai 4 ya kan? Terus zat aktifnya kan ada 2 tuh.
Jadi tentu saja bikin massa 1 kan. Apa dulu yang mau dikerjain duluan? Misalnya asid salisil. Kan? Berarti asid salisilnya ditambah etanol dulu. 3 tetes ya kan? Digerus sampai cair. Tambahkan sebagian basis krim. Apa basisnya tadi? Tambahkan vaselin album sebagian ya, nih jangan lupa sebagian. Gerus sampai halus dan homogen, sisihkan jadi massa 1. Yang kedua zat aktifnya apa? Sulfur PP precipitatum. Gerus halus, tambahkan sebagian vaselin album, gerus sampai halus dan homogen. Ingat ada massa 1. Gerus sampai halus dan homogen. Terakhir tambahkan sisa vaselin album. Gerus sampai halus dan homogen. Itu ya. Jadi kalau bikin salep itu ingat aja kalau zat aktifnya ada 2, berarti 1 dibikin massa 1 dulu. Kenapa? Karena lumpangnya mau kita pakai lagi. Jadi hasil digerus dengan basis salep kita keluarin dulu, baru kita gerus zat yang kedua. Kalau udah nggak ada zat lagi yang harus digerus atau tidak perlu perlakuan khusus, maka setelah zat yang kedua ditambah basis salep baru bisa masukin massa 1. Oke, untuk penyerahan Ibu rasa tidak ada masalah ya. Nanti kalau ada yang mau tanyakan bisa tanyakan di grup. Untuk hari ini responsi resep seri 4, resep 2, 3, dan 4 Ibu cukupkan ya. Semoga kalian mudah untuk memahaminya. Seperti biasa kalau ada yang mau tanyakan silahkan ditanyakan. Jangan disimpan nanti sampai di lab bingung mau ngapain gitu ya. Mumpung pelajarannya silahkan ditanyakan. Oke, Ibu cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.